Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini dan sekarang kelompok 5 akan mempresentasikan tentang konflik dan stres kerja yang beranggotakan Randy Herdiansah, Repiana Nur Azahra, Restu Rahayu, Rizky Tresna Maulana, Salsabila Fadilah, dan saya sendiri Satrio Pratama. Kelompok 5 ini yang akan mulai mempresentasikannya, dan kepada yang terhormat kepada Bapak Ilham MSI dan rekan-rekan semuanya, untuk memulai presentasi ini mari kita buka dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya mari kita dengarkan dan simak penjelasan dari Randy Herdiansah. Untuk kepadanya saya persilakan. Baik. Pengertian konflik. Setiap manusia akan selalu memiliki persepsi ketidaksetaraan atau perbedaan sudut pandang terhadap sesuatu, sehingga perbedaan ini dapat menimbulkan konflik. Konflik kerja biasanya terjadi sebagai hasil adanya masalah-masalah yang ada dalam lingkungan pekerjaan, seperti masalah komunikasi, hubungan pribadi, ataupun struktur organisasi. Pada intinya, konflik kerja merupakan sebuah interaksi akibat pertentangan yang terjadi antara dua atau lebih pihak dalam lingkungan pekerjaan akibat perbedaan antara apa yang diharapkan oleh seseorang dengan kenyataan yang dihadapi. Next. Ciri-ciri konflik. 1. Setidak-tidaknya ada dua pihak secara perseorangan maupun kelompok yang terlibat dalam suatu interaksi yang saling bertentangan. 2. Tidak timbul pertentangan antara dua pihak secara perseorangan maupun kelompok dalam mencapai tujuan, memainkan peran dan ambigus pada nilai-nilai atau norma yang saling berlawanan. 3. Munculnya interaksi yang seringkali ditandai dengan gejala-gejala perilaku yang direncanakan untuk saling meniadakan, mengurangi, dan menekan terhadap pihak lain agar dapat memperoleh keuntungan, seperti status jabatan, tanggung jawab, ataupun pemenuhan berbagai macam kebutuhan fisik. 4. Munculnya tindakan yang saling berhadapan-hadapan sebagai akibat pertentangan yang berlarut-larut. 5. Munculnya ketidakseimbangan akibat dari usaha masing-masing pihak yang terkait dengan kedudukan ataupun sosial, pangan, golongan, kewibawaan, kekuasaan, harga diri, prestis, dan sebagainya. Terima kasih kepada Randy yang telah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya kepada Repiana untuk selanjutnya memaparkan materi, saya persilakan. Baik, selanjutnya ada dampak konflik. Nah, adanya sebuah konflik yang timbul dalam perkembangan organisasi pasti memberikan sebuah dampak bagi kelangsungan organisasi tersebut, baik terhadap individu maupun dampak terhadap organisasinya. Nah, terdapat dua dampak yang diakibatkan dengan adanya konflik, yaitu
Yang kedua ada lingkaran setan yang berujung pada stres yang kemudian mendorong terbitnya sinisme baik terhadap klien ataupun kolega kerja. Ini juga berdampak pada eskalasi konflik. Yang kedua ada dampak positif. Nah, dampak positifnya yaitu memperkuat hubungan, meningkatnya kepercayaan, peningkatan harga diri, penguatan kreativitas dan produktivitas, dan kepuasan kerja. Selanjutnya adalah tingkatan konflik. Nah, tingkatan konflik ini ada 5. Yang pertama adalah konflik antar pribadi. Konflik antar pribadi ini penting karena konflik semacam ini akan melibatkan beberapa peranan dari beberapa anggota organisasi yang tidak perorangan ini meliputi dua pihak. Salah satu pihak dari konflik antar perorangan adalah perlu diperhatikannya hasil-hasil bersama kedua belah pihak maupun hasil individual masing-masing pihak yang terlibat dalam konflik yang bersangkutan. Next. Terima kasih. Selanjutnya ada konflik intrakelompok. Konflik intrakelompok ini dianggap sebagai sesuatu hal yang melebihi jumlah dari konflik intrapersonal dan interpersonal, dapat melibatkan kelompok tersebut secara keseluruhan maupun anggota individunya. Yang keempat ada konflik interkelompok. Konflik interkelompok menunjukkan bahwa persaingan interkelompok dapat merangsang kelompok-kelompok lain untuk menunjukkan performa yang lebih baik. Selanjutnya ada konflik interorganisasian. Nah, konflik ini sebenarnya adalah konflik antar pribadi dan konflik antar pribadi yang mengambil tempat dalam sesuatu organisasi tersebut tertentu. Terima kasih kepada Repiana yang telah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya kepada Restu, saya persilakan untuk menjelaskan materinya. Faktor-faktor penyebab konflik. 1. Karakteristik individu. Konflik muncul karena adanya perbedaan yang sangat besar antara kebutuhan dan kepribadian setiap orang, yang bahkan dapat berlanjut kepada perseteruan antar pribadi. Perbedaan persepsi dan penilaian dapat menjadi penyebab terjadinya konflik. Konflik juga dapat timbul jika orang memiliki persepsi yang salah atau mengajukan tuduhan fundamental yang salah. 2. Faktor situasi. Kemungkinan terjadinya konflik akan sangat kecil jika seseorang terpisah secara fisik dan juga jarang berinteraksi, sejalan dengan meningkatnya asosiasi di antara pihak-pihak yang terlibat. Semakin meningkat pula terjadi konflik dalam bentuk interaksi yang aktif dan kompleks seperti pengambilan keputusan bersama. Potensi terjadinya konflik bahkan mungkin semakin meningkat, kebutuhan akan semakin meningkat. Komunikasi sebagai media interaksi di antara orang-orang dapat dengan mudah menjadi basis terjadinya konflik. 3. Penyebab terjadinya konflik dalam organisasi. Koordinasi kerja yang tidak dilakukan, ketergantungan dalam pelaksanaan tugas, tugas yang tidak jelas atau tidak ada deskripsi jabatan, perbedaan dalam otoritas pekerjaan, perbedaan dalam memenuhi tujuan organisasi. Next. Penyelesaian konflik. 1. Pengenalan. Kesengajaan antar keadaan yang ada atau yang teridentifikasi
klasifikasi, dan bagaimana keadaan yang seharusnya. Satu-satunya yang menjadi perangkat dalam kesalahan dalam mendeteksi atau tidak memperbaiki masalah atau menganggap ada masalah padahal sebenarnya tidak ada. 2. Diagnosis. Metode yang benar dan telah diuji menjadi siapa, apa, mengapa, di mana, dan bagaimana berhasil dengan sempurna. Pusatkan perhatian pada masalah utama dan buka pada hal-hal sepele. 3. Menyepakati suatu solusi. Kumpulkan masalah mengenai jalan keluar yang memungkinkan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Seringlah penyelesaian yang tidak dapat diterapkan atau tidak praktis. Jangan sekali-kali menyelesaikan dengan cara yang tidak terlalu baik. 4. Pelaksanaan. Ingatlah bahwa akan selalu ada keuntungan dan kerugian, namun hati-hati jangan berikan pertimbangan ini terlalu mempengaruhi pilihan dan arah pada kelompok tertentu. 5. Evaluasi. Penyelesaian itu sendiri dapat melahirkan serangkaian masalah baru. Jika penyelesaiannya tampak tidak berhasil, kembalilah ke langkah-langkah sebelumnya dan cobalah lagi konflik. Terima kasih. Terima kasih kepada Restu. Untuk selanjutnya yang akan dijelaskan, penjelasan presentasi ini akan dijelaskan oleh Rizky. Untuk Rizky, saya persilakan. Pengertian stres kerja. Stres kerja adalah suatu kondisi dari interaksi manusia dengan pekerjaannya. Pada sesuatu berupa suatu kondisi ketegangan yang menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis yang mempengaruhi emosi, proses pikir, dan kondisi seorang karyawan. Next. Jenis-jenis stres kerja. Yang pertama ada eustress. Eustress yaitu hasil dari respon terhadap stres yang bersifat sehat, positif, dan konstruktif, atau bersifat membangun. Yang kedua ada distress. Distress yaitu hasil dari respon terhadap stres yang bersifat tidak sehat, negatif, dan destruktif, atau bersifat merusak. Terima kasih kepada Rizky yang telah membawakan materi. Untuk selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh Salsabila. Untuk waktu saya persilakan. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab stres kerja. Menurut Robin, penyebab stres itu ada 3 faktor. Yang pertama, faktor lingkungan.
Ada beberapa faktor yang mendukung faktor lingkungan, yaitu perubahan situasi bisnis yang menciptakan ketidakpastian ekonomi. Yang kedua, ketidakpastian politik, kemajuan teknologi, dan terorisme adalah sumber stres yang disebabkan lingkungan yang semakin meningkat dalam abad ini. Yang kedua, yaitu faktor organisasi. Banyak sekali faktor dalam organisasi yang dapat menimbulkan stres. Dapat dikategorikan menjadi beberapa faktor, yaitu yang pertama, tuntutan tugas merupakan faktor yang terkait dengan tuntutan atau tekanan untuk menunaikan tugasnya secara baik dan benar. Yang kedua, tuntutan peran berhubungan dengan tekanan yang diberikan pada seseorang sebagai fungsi dari peran tertentu yang dimainkan dalam organisasi itu. Yang ketiga, tuntutan antar pribadi adalah tekanan yang diciptakan oleh karyawan lain. Dan terakhir, struktur organisasi menentukan tingkat diferensiasi dalam organisasi, tingkat aturan dan peraturan, dan di mana keputusan itu diambil. Yang ketiga, faktor individu. Faktor ini mencakup kehidupan pribadi karyawan, yaitu faktor persoalan keluarga, masalah ekonomi, dan karakteristik kepribadian bawaan. Dampak dari stres kerja. Yang pertama ada subjektif, yaitu berupa kekhawatiran atau ketakutan, agresi, apatis, rasa bosan, depresi, keletihan, frustasi, kehilangan kendali emosi, penghargaan diri yang rendah, gugup, atau kesepian. Yang kedua, perilaku. Perilaku berupa mudah mendapat kecelakaan, kecanduan alkohol, penyalahgunaan obat, luapan emosional, makan atau merokok secara berlebihan, perilaku impulsif, ataupun tertawa gugup. Yang ketiga ada kognitif, berupa ketidakmampuan untuk membuat keputusan yang masuk akal, daya konsentrasi rendah, kurang perhatian, sangat sensitif terhadap kritik, ataupun hambatan mental. Yang keempat ada fisiologis, yaitu berupa kandungan glukosa darah meningkat, denyut jantung dan tekanan darah meningkat, mulut kering, berkeringat, bola mata melebar, panas ataupun dingin. Dan yang terakhir ada organisasi, berupa angka absensi, omset, produktivitas rendah, terasing dari mitra kerja, komitmen organisasi, ataupun loyalitas berkurang. Terima kasih kepada Salsabila yang telah menjelaskan dan memaparkan materinya. Untuk selanjutnya, yang akan memaparkan materinya yaitu saya sendiri. Nah, di sini adalah cara mengatasi stres kerja. Menurut Mangkunegara dalam Hamali di tanda kurung 2018.2 lembar 246. Stres kerja dapat diatasi dengan 3 pola sebagai berikut. Pola sehat, yaitu pola menghadapi stres yang terbaik dengan kemampuan mengelola perilaku dan tindakan sehingga adanya stres tidak menimbulkan gangguan, tetapi menjadi lebih sehat dan berkembang. Yang kedua, pola harmonis, yaitu pola yang menghadapi stres dengan kemampuan mengelola waktu dan kegiatan secara harmonis dan tidak menimbulkan kesibukan dan tantangan. Dan dengan cara mengatur waktu secara teratur. Nah, yang ketiga, pola patologis, yaitu pola menghadapi stres dengan berdampak pada berbagai gangguan fisik maupun sosial psikologis. Next.
Nah, sekarang kita di penghujung acara. Untuk kesimpulan, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memaparkan materinya. Saya akan sedikit kesimpulan dari kelompok kami, yaitu jadi yang dapat disimpulkan bahwa konflik kerja dan stres kerja merupakan persoalan kerja yang tidak dapat dihindari. Kedua hal tersebut pasti terjadi, apalagi dalam suatu organisasi yang sudah besar. Semakin besar suatu organisasi, semakin kompleks permasalahan yang akan terjadi, sehingga konflik kerja pun pasti terjadi. Konflik kerja dapat mengakibatkan stres kerja pada karyawan. Konflik kerja dapat timbul dari diri sendiri maupun lingkungan tempat kerja. Akibat dari konflik kerja bisa positif, bisa negatif. Bagaimanapun juga dengan stres yang terjadi, pada beberapa stres positif maupun negatif, di mana stres itu akan memberikan dampak tersendiri bagi orang yang mengalami stres. Stres dan konflik yang dialami pekerja tersebut masih dapat diatasi atau dikurangi dengan banyak metode, sehingga perilakunya suatu manajemen dalam pekerjaan suatu perusahaan serta adanya usaha dari orang tersebut untuk dapat mengurangi konflik dan stres yang mereka alami. Nah, untuk itu kesimpulan dari kami, dan dari sekarang penghujung acara, mari kita bacakan alhamdulillah bersama-sama untuk menutup acara ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk rekan-rekan yang ingin bertanya dan menanyakan sesuatu kepada kelompok kami, sudah saya persilakan untuk berkomen di link sosial media. Untuk penanya cukup 3 penanya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucap pada rekan-rekan atau saya sendiri. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.